Maghrib, kami sholat maghrib berjamaah bareng-bareng. Biasa, akhirnya sampai sholat isya, masih biasa saat itu. Akhirnya Pak Bram terbuka semuanya bahwa keadaan perusahaan ini lagi krisis dan mengalami kerugian 15 miliar. Saya dikasih tahu Pak Bram ini hanya untuk ngalap berkah. Tapi kok perasaan saat itu saya berada di istana yang megah. Dan emas batangan di depan saya betul-betul ada kan gitu kan. Dindingnya pun emas semua. Kalau kamu masih kurang saya kasih lagi. Itu mah uang. Uang tumpukan itu. Dia pun ngomong, ini semua rezeki kamu Awang. Silakan bawa pulang ke kamu. Tapi saya minta ayam jantan. Barulah Abang menceritakan. Setelah tidak langsung kamu melakukan ritual pesugihan. Kira-kira ini pesugihan apa namanya? Ini pesugihan Ratu Laut Kidul. Menyusuri dinginnya malam, selepas sholat tarawih, tim Malam Mencekam berangkat menuju tempat yang sudah dipilih. Tempat pertemuan dengan narasumber bernama Mas Awang. Ia akan membawakan kisah kelam tentang seorang kenalan yang nekat menempuh jalur instan karena desakan hutang. Hai Sobat MM, jadi hari ini kita bakalan jemput Pak Awang, salah satu narasumber kita. Dan kita juga di sini habis selesai taraweh nih. Bil, Yuk. Pak Awang di mana ya? Oh iya ya. Gak tahu sih belum sampai atau udah. Coba aja ditelepon, Bil. Oke, bentar. Halo Pak Awang. Ya halo, Dila. Pak Awang udah sampai? Ini saya sudah nunggu di warung. Oh, di dekat warung ya Pak ya, di dekat masjid. Oke, bentar ya Pak, ini udah deket sih Pak. Ya, warung dekat masjid ya. Oke, ditunggu ya Pak. Kisah seorang karyawan diminta melakukan tirakat demi bisa mendapat uang lewat ritual penuh syarat. Halo Pak Awang. Halo, selamat malam. Iya Pak Awang, ayo kita langsung aja yuk ke studio Pak Awang. Mari. Udah ditungguin sama Mang Ei. Ayo, siap. Katanya hanya ritual untuk mengalap berkah alam. Namun nyatanya mengikat janji dengan makhluk hitam. Hingga sosok Ratu Kidul muncul di hadapan mata dengan membawa harta yang membuat orang terlena. Tapi janji itu punya syarat yang mengerikan karena jalan sesat menagih jiwa sebagai bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam yang selalu setia menantikan tayangan dari Malam Mencekam. Hari ini sudah siap membagikan pengalamannya. Namanya Mas Awang. Betul. Mas Awang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mang Ai sendiri? Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Mas Awang puasa. Alhamdulillah. Jadi sobat juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan ibadahnya diterima ya. Mas Awang punya pengalaman tahun 2002 ya. Betul. Ini melakukan pesugihan yang kebobolan 15 miliar. Iya. Utang maksudnya 15 Utang, miliar. betul. Iya. Jadi harus menggantikan kerugian perusahaan begitu ya. Betul. Sampai 15 miliar tahun 2002. Iya. Gede banget ya Mas.
Betul, 15 miliar. Kontraktor ya? betul. Jadi yang punya utang siapa ini sebenarnya? Pimpinan kami, ya bisa dikatakan Pak Bos Bram gitu ya namanya. Jadi dia minta tolong gitu. Atau Betul. gimana? Iya, minta tolong saat itu. Minta tolong ke Mas Awang ya. Betul. Mas Awangnya mau aja nih. Iya. Karena ada embel-embelnya bagi hasil di situ. Oh, kalau berhasil bagi 2 gitu. Iya. Oke. Dan Mas Awang sekarang aktivitasnya apa nih? Saat ini saya sebagai marketing elektronik Marketingnya masih aktif? masih aktif. Oke, mudah-mudahan penjualannya meningkat ya. Amin, amin. Sobat di belakang kita yang selalu setia mendengarkan dan menemani narasumber, si Kliwon, burung keramat kita ya, ada di belakangnya Mas Awang tuh, sedang mendengarkan. Sobat, karena ini bulan puasa ya, jadi jangan lupa untuk sobat yang berada di Bandung berbuka puasa bisa di Rumah Makan Padang. Namanya Rumah Makan Sabana Kapau dan lokasinya ada di Lodaya, Muhammad Ramdan, Patra Kumala dan Baranang Siang. Ditunggu kehadirannya. Baik, malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Awang. Begini Mang, saat di tahun 2002 saya bekerja sebagai karyawan di perusahaan kontraktor. Saat itu saya sebagai logistik. Setelah berhari-hari, berbulan-bulan kami bekerja di situ sampai dengan tahun 2007 saya dianggap sebagai karyawan terbaik dan saya pun diangkat sebagai pengawas lapangan. Kebetulan pimpinan kami saat itu yang bernama, saya samarkan Pak Bram ya. Pak Bram ini percaya sama saya dan saya pun dianggap sebagai salah satu keluarga. Pada bulan Oktober 2007, keadaan perusahaan ini sudah kolab dan ya bisa dikatakan krisis. Bergerak di bidang apa perusahaannya? Kontraktor dan developer. Properti juga begitu? Betul. Akhirnya kami dipanggil oleh pimpinan kami. Kami bicara empat mata saat itu. Karena 2007 bulan November itu perusahaan kami sudah tidak punya karyawan. Hanya saya dan Pak Bram. Nah disitulah kami berdua bicara, ngobrol kan. Akhirnya Pak Bram terbuka semuanya bahwa keadaan perusahaan ini lagi krisis dan mengalami kerugian 15 miliar. Dan saat itu saya tidak berani menanyakan 15 miliar ini hutang apa, saya nggak menanyakan. Tapi Pak Bram terbuka saat itu bahwa kerugian perusahaan ini 15 miliar. Dan saya diminta mencari jalan keluarnya, solusinya saat itu. Setelah berkomunikasi, saya disuruh pulang dan saya pun dikasih uang gaji full berikut untuk ongkosnya. Akhirnya kami pulang pagi itu dengan satu tugas yang mana Pak Bram minta saya untuk mencari solusinya, jalan keluar untuk gimana caranya menutup hutang tersebut. Beberapa hari kemudian Pak Bram ini nelpon saya. Saat itu ya kurang lebih 1 minggu kemudian. Telepon yang mana saya harus berangkat dan menemui Pak Bram. Akhirnya saya berangkat lah saat itu menemui Pak Bram. Dari rumah itu jam 10 pagi. Nyampe ke tempat Pak Bram itu jam 4 sore. Ya, kami ketemu sama keluarganya, kita ngobrol biasa. Akhirnya
Pak Bram ngajak saya untuk keluar, kita ngejemput temannya, katanya rekan bisnis. Saya berangkat dengan Pak Bram mengendarai mobil menemui teman bisnisnya dia. Saat itu kami berangkat bertiga, masih dalam mobil menuju suatu tempat, yang mana tempat itu ya bahasanya tempat ngopi, tapi jauh dari keramaian. Kami bersilaturahmi, kami berkenalan dengan teman rekannya Pak Bram ini, ya bisa dikatakan Pak Boy ya. Sudah kita ya ngobrol-ngobrol ringan, Pak Bram ini mengatakan bahwa Pak Boy ini bisa ada solusi untuk gimana caranya menutupi uang kerugian itu. Bahasanya hutang 15 miliar ini. Akhirnya saya bertanya lah sama Pak Boy, gimana Pak caranya, kan gitu kan. Pak Boy barulah menerangkan di situ bahwa ada salah satu tempat yang mana di situ kita bertafakur meminta petunjuk yang mana harus melakukan yang selama ini biasa kami lakukan, saya lakukan. Dalam arti kata ya dalam sholatnya, sholat malam, puasa, itu kan sehari-hari yang biasa saya lakukan saat itu. Dan tidak bicara yang lain-lain. Dan itu tepatnya di Jawa Tengah ya. Karena itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur saat itu. Dijelaskan oleh Pak Boy, untuk ritual itu hanya melakukan puasa, sholat malam, dan kuat zikir dan melek 3 hari 3 malam. Akhirnya kami menyanggupin mengakhiri saat itu. Oke, saya kuat kalau itu. Dan itu pun Pak Bram ini menanyakan ke saya, kira-kira sanggup enggak kan gitu kan. Saya bilang sanggup, karena walaupun gimana saya sama Pak Bram sudah saya anggap saudara, saya anggap orang tua sendiri kan gitu kan. Karena yang selama ini yang memberikan fasilitas keluarga saya itu dari perusahaan Pak Bram ke saya kan gitu kan, dari anak kami sekolah. Akhirnya saya menyanggupin karena ngelihat Pak Bram ini sebagai saudara bukan pimpinan. Sebelum berangkat Pak Bram nego sama saya, Mas Awang, ini perjanjian antara saya dan Mas Awang. Kalau ini berhasil, kita 40-60. 40 buat Pak Bram, 60 buat saya. Pembagiannya. Saya bilang, siap kalau gitu saya berangkat. Karena tujuan seorang bapak kan buat keluarga ya Mang ya. Tujuannya kan itu. Siap saya berangkat. Waktu saat awal itu saya dikasih tahu sama Pak Boy, teman rekannya Pak Bram ini hanya untuk ngalap berkah, bukan pesugihan. Ya. Makanya kenapa saya mau melakukan hal tersebut. Akhirnya ditetapkan saya sama Pak Boy berangkat dengan naik bis saat itu. Akhirnya kami berangkat pada malam hari. Jam 12 malam saat itu saya berangkat naik bis. Dan saya berangkat ke arah Jawa Tengah berdua dengan Pak Boy. Sampai di tempat juru kunci itu jam 6.30. Jam 6.30 pagi kami ketemu juru kuncinya. Kami ngobrol dan juru kunci tersebut memberikan arahan ya. Yang mana nanti di tempat yang kami tuju itu caranya begini, caranya yang Pak Boy katakan pada saya. Kita puasa 3 hari, kita malam biasa lah seperti yang kita lakukan. Malam hari sholat, zikir kan gitu. Oke, saya sanggupin. Dan juru kunci pun meminta mahar kepada saya untuk ritualnya.
Dan uang mahar tersebut sebesar 1,5 juta. Saya kasihkan, kebetulan saya bawa karena sudah dibekalin sama Pak Bram tersebut. Saya bayar 1,5 juta dan saya pun dikasih syaratnya. Saya bawa dikasih Indomie 3, dikasih beras kurang lebih 1,5 kilo apa 1 kiloan saat itu untuk 3 hari. Dan bawa kembang 7 warna di dalam plastik. Berikut 1 pak lilin. Saat saya berangkat menuju tempat tersebut, Pak Boy sudah tidak ikut. Dan saya hanya ditemani guide. Yang mana orang suruhannya Ibu Juru Kunci. Kami berangkat jam 8 saat itu. Naik ojek menuju tempat tersebut. Dan dalam perjalanan itu kami jalan tersebut hanya jalan setapak. Hanya 1 motor yang lewat. Kalaupun ada motor di depan sudah harus salah satunya berhenti. Sampailah 1 jam 9. Ternyata jam 9 itu kita hanya turun dari ojek saat itu, 1 jam itu. Di sana kita masih perjalanan lagi ke tempat tujuan. Karena saya tidak tahu dan pengen tahu juga tempatnya di mana. Saya jalan kaki saat itu. Kita turun gunung, lewatin kali. Nah, kurang lebih 10 menit sebelum nyampe tempat tersebut, saya dihadang sama seekor ular. Kurang lebih 10 meter ular tersebut. Diameternya kecil sekali. Cuma yang saya heran, ular tersebut begitu mau ngelintasin saya, itu di tengah jalan dia berhenti. Dan dia nengok. Karena ada saya lewat berdua kan sama guide ini, ngeliat ke kami. Dan ular tersebut dengan mahkota. Begitu ngeliat kami sebentar, dia jalan lagi. Dengan hitungan detik saya kejar. Saya cari ular tersebut. Dan ternyata tidak ada. Tidak ada bekasnya, tidak ada apa. Dan guys saat itu narik saya, udah silakan jalan kan. Udah jalan terus. Akhirnya kami jalan, Bang. Meneruskan perjalanan. Di puncak itu saat itu saya ngeliat ke bawah itu jurang. Memasukin gua tersebut itu kita melalui jalan jembatan. Cuma jembatan ini dari papan. Dan ditaliin sama akar-akar pohon yang ada di atas. Kalau kita lewatin jembatan tersebut dan jembatan itu runtuh, sudah kita jatuh langsung ke jurang. Saya terkejut ngelihat, loh, saya pikir yang saya tuju itu suatu masjid atau apa, ternyata suatu gua. Saya nyampe ke gua karena saat itu adzan asar, dan saya pun kaget. Sore itu kok dalam hutan adzannya sangat kencang, seakan-akan masjid itu dekat. Saya pikir mungkin karena saya baru datang ya Mang ya. Saya pikir mungkin ada masjid. Tapi saya nggak hiraukan itu dah. Saya bebersih istirahat sebentar, ngerokok. Dan di gua tersebut saya ingat ada kurang lebih 8 orang atau 7 orang. Dan itu dari berbagai daerah Mang Ai. Akhirnya kami datang, saya biasa bersilaturahmi, saya berbincang sebentar saat itu, berkenalan. Dari mana Pak? Udah berapa lama Pak? Ya, akhirnya mereka ini sudah malam yang terakhir saat itu. Dan saya malam yang pertama. Saya sempat nanya sama salah satu pengunjung di situ. Sudah dapat apa Pak selama 3 malam di sini? Dia tidak pernah menjawab, tapi dia hanya tersenyum aja. Ya sudah, pikir aku, itu sih urusan mereka. Masuklah ke maghrib. Maghrib, kami sholat maghrib berjamaah bareng-bareng. Biasa, akhirnya sampai sholat isya. Masih biasa saat itu. Masih biasa, setelah jam 12 kami melakukan ritual pertama. Malam itu malam pertama bagi saya
Dan malam pertama itu saya anggap biasa. Karena saya berpikir banyak orang di situ. Jadi saya biasa melakukan hal biasa. Pokoknya malam itu malam ya tidak terjadi apa-apalah saat itu. Sampai subuh, kami sholat subuh. Kami pun setelah karena semalaman sudah melek, sudah zikir. Setelah subuh saya paksain untuk tidur. Begitu sesudah sholat subuh ngeliat orang ini sudah pada bubar. Pagi itu saya melakukan puasa biasa. Sholat duha apa melakukan. Sampai singkatnya pas maghrib pertama kita berbuka puasa kan. Sampailah sampai sholat isya. Sholat isya pun masih belum terasa keganjalan saat itu. Begitu malam jam 12 berarti malam kedua saya ritual. Dalam melakukan sholat hajat pertama saya tidak pernah merasakan adanya keganjilan. Biasa. Menginjak ke salam kedua rakaat terakhir. Saat saya sesudah membacakan Al-Fatihah, di situ keterkejutannya saya. Karena segerombolan tikus itu pada bergerombol mendekati sejadah saya. Disitulah saya terkejut dan saya pun jujur merasa takut saat itu. Cuma logika, pikiran akal sehat saya berpikir, ini saya mau lari kemana? Saya mau lari ke belakang itu jurang kan gitu. Karena pintu satu, mau lari kemana lagi sudah tidak ada pintu kan, hanya satu-satunya dan itu pun jurang. Ya di situ akhirnya saya berkata, udahlah saya tanggung kan gitu, sudah ada di sini maunya gimana. Ya karena fokus saya benar-benar fokus melakukannya, akhirnya itu tikus itu bergerombol menjadi gunung. Sampai jadi gunungnya dan yang dari atas itu mukulin kepala saya. Badan semua dipukulin. Terasa sama saya badannya. Terasa sampai saya ruku. Kok tiba-tiba tikus tersebut menghilang. Begitu saya sujud. Dan jujur dalam rakaat terakhir itu saya sholat tidak merasa khusyuk. Karena saya masih begitu saya ngebauin sejadah tersebut. Itu baunya bukan apa ya. Bukan bau gimana gitu. Tapi baunya bau wangi. Bau wangi loh. Kok sejadahnya bau wangi. Padahal tadi tuh tikus banyak sekali. Saya bilang. Dah saya terusin. Sampai saya zikir biasa, pikir saya mungkin itu godaan dalam batin saya. Saya terus zikir. Rapalannya apa tuh Mas Awang? Kalau rapalan tidak ada yang ini ya, cuma kalau yang rapalan saya sendiri, istilahnya kayak istighfar gitu ya orang-orang. Bebas ya? Bebas. Nggak ada dari kuncen? Oh tidak ada, karena saya tidak ada pemberitahuan bahwa saya harus wiridan apa kan gitu. Yang saya biasa dan saya lakukan setiap waktu hanya asma Allah yang saya baca kayak Allah, Bismillah kan gitu kan. Terus itu saya berpikir saya tidak pernah menyimpang kan gitu kan dari ajaran Islam. Setelah zikir persis jam 2:30 itu banyak gangguan-gangguan. Kunti itu kelihatan itu, kelihatan sekali itu. Saat itu saya ingat, saat itu begitu saya zikir itu kelihatan sekali. Adanya ya godaan-godaan ini cobaan-cobaan gitu kan. Jujur saya hampir lari saat itu, hampir ngejerit. Sudah takutnya saya ngelihat hal-hal yang mengerikan gitu kan. Suara-suara saat itu kan keluar. Godaan terasa banget saat itu dan akhirnya udah berapa lama hilang lah suara itu, godaan itu hilang. Saya masih meneruskan zikir saat itu, masih meneruskan wirid. Tiba-tiba saya ngerasain ada satu lampu yang keluar dari ujung sekali. Lampu ini menyala. Loh, dalam batin, perasaan gua tuh gelap tadi tuh. Tapi kok dari ujung saya ngeliat lampu keluar satu. Sampai depan saya langsung. Di hadapan saya ini sudah berdiri sesosok ratu yang didampingi kakek dan nenek saat itu.
Ratu ini memakai mahkota, baju warna hijau, ya baju kerajaan gitu loh Mang. Pakai mahkota, didampingin oleh seorang kakek dan nenek dan beberapa dayang saat itu. Dan saya melihat dalam gua tersebut menjadi terang benderang, Mang. Yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Dia bicara, "Ada apa kamu kesini?" Bahasa kita ya Mang ya. Saat itu saya cuma menjawab, "Saya kesini mau silaturahmi." Tapi dia langsung mata dengan mata melotot. Dia ngucapin ke saya, "Bohong kamu. Kamu kesini tuh mau mengais emas kan?" Dia bicara begitu sama saya. Di situ saya nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berucap saya. Saya hanya terpana ngelihat dia ngomong. Dan dia pun meneruskan pembicaraan dia. "Saya bisa apa yang kamu mau." Dengan tangannya menjentikan dia. Itu dalam gua, dindingnya gua Mang. Itu emas semua. Di dinding itu emas. Nempel. Saya ngeliatin aja. Dan di samping saya duduk ini pohon emas. Batangnya emas, daunnya emas. Dan saya pun memegangnya. Makanya saya berani cerita. Saya pengen, loh kok emas ya? Sampai dahannya emas, tangkainya emas, sampai daunnya itu emas. Depan kanan kiri saya, belakang itu emas, semua pohon emas. Dan di dinding ini emas semua. Yang saya herankan, kok dalam gua, karena gua tersebut ini bukan satu gua full itu Mbak. Bukan satu gua full, tapi hanya semacam kayak bulan sabit setengah bulan ya. Tapi kok perasaan saat itu saya berada di istana yang megah. Dengan penerangannya sangat terang. Dan emas batangan di depan saya betul-betul ada kan gitu kan. Dindingnya pun emas semua. Ratu itu meneruskan dialognya ke saya. Saya bisa memberikan apa yang kamu mau, tapi tidak ada rezeki kamu di sini. Dia hanya bicara itu sama saya. Dan dia pun sempat ngusir sama saya. Besok lusa saya tidak mau lagi ngeliat kamu di sini. Besok kamu harus pulang. Setelah ngomong itu dia nggak berpamitan sama saya. Dia langsung balik badan. Balik badan dia pergi ninggalin saya. Dan yang bikin terherannya saya itu saat dia pergi meninggalkan saya, lampu satu-satu mati Mang. Gelap, mati semua. Sampai di saat dia pergi pun lampu gelap lagi. Dan di situ saya sadar kalau saya, loh kok saya masih ada dalam gua ya? Mana lampu yang tadi terang kan gitu kan? Karena saya takut udah selesai zikir saya langsung duduk sambil tidur lah istilahnya ya, istirahat. Dan di situ tuh saya merasakan ada semacam kayak ular ke kaki saya ngelewat, terasa banget. Tapi saya ngeliat tidak ada Bang. Saat saya duduk itu mata saya terpejam. Tapi begitu saya merasakan ada yang lewat kaki saya ngeliat itu kosong nggak ada. Dan saya ngeliat dalam satu gua tersebut hanya diterangi satu lilin. Tanpa terasa adzan subuh berkumandang. Dan itu sangat keras adzan itu. Saya ambil air wudhu, saya sholat subuh, saya puasa di situ kan biasa puasa yang kedua berarti. Sesudah subuh, sudah sholat duha jam 7:30 saya baru keluar ngelihat keadaan sekitar saya. Ternyata itu di bawah itu jurang gede banget Bang, dalam banget itu. Berarti posisi saya itu di atas sekali. Dan saya ngelihat kanan kiri itu hutannya seperti hutan pohon-pohon gede. Tapi yang saya nggak ngertinya kok ada adzan gitu loh. Pikir saya nanti kalau saya udah ke rumah juru kunci lagi saya akan ceritakan gitu kan. Dan itu suara adzan dari mana gitu loh pikir saya. Dah saya melaksanakan biasa.
ritual yang ketiga saya puasa, singkat cerita sampai maghrib saya buka, sampai menjelang sholat isya saya merokok, adzan isya saya sholat isya biasa, dan jam 12 saya melakukan ritual yang terakhir malam ketiga. Malam ketiga itu biasa saat itu setelah sholat tidak ada gangguan apapun, hanya suara-suara aja. Nah pas begitu zikir itu baru terasa banget. Itu saya dilemparin panci, lemparin piring, lemparin sendok itu dari luar. Saat itu betul-betul saya diganggu oleh suara-suara yang nggak tampak di mata, nggak terlihat. Tapi yang saya heran ini kok panci bisa ada di dalam gua gitu saat itu. Dilempar dari mana itu, di situ saya terkejut. Akhirnya saya sudahin tuh karena kelelahan juga saya ya. Saya nggak hiraukan, dan disitulah saya benar-benar ngerasa kaki nggak bisa digerakin malam terakhir itu. Setelah saya melakukan zikir terakhir, ritual yang terakhir, itu kaki nggak bisa digerakin dalam posisi saya duduk, kaki selonjoran gitu loh. Saya nggak bisa gerak saat itu. Sampai ya Allah, saya sebut ya Allah, tanpa sadar saya tuh, ini kenapa ini kaki nih gitu loh. Logika kalau saya ada apa-apa kan sudah gak ada yang nulungin di situ tuh sendiri kan gitu kan. Kok ada apa ini kaki tuh? Ya Allah, terus di belakang juga terasa banget itu kayak ada yang nahan. Tapi setelah saya terus sebut ya Allah bisa. Dan di situ saya terlelap tidur. Sudah itu tuh kayak tidak ingat saya tidur. Karena satu perasaan takut juga kan gitu kan. Dengan ada yang tadi terasa suara-suara gitu. Sesudah sholat subuh saya dijemput sama guide yang awalnya nganterin kami. Ayo Pak, waktunya pulang katanya. Ayo, saya pulang. Saya pun tidak ini lagi, langsung pulang, beberes pakaian semua pulang. Dan dalam perjalanan pulang tuh saya tidak pernah merasakan capek. Sampai sudah dijemput oleh tukang ojek duaan. Saya datang pulang lah, naik ojek ke tempat juru kunci. Dari pagi kami nyampe kurang lebih jam 2-an jam 2 siang. Kami sudah disediakan untuk makan siang. Kami ngobrol sebentar, akhirnya ke tempat, bahasanya tempat kerjanya juru kunci ya. Juru kunci nanyakan kepada saya, apa hasilnya semalam? Akhirnya saya jawab apa adanya, bla bla bla. Godaan-godaan, ketemu sama Nyai Ratunya kan itu. Dan juru kunci tersebut memberitahu kepada saya, waduh itu sudah ada rezekinya Pak Awang di situ katanya. Pak Awang harus ke sini lagi. Menurut dia, menurut ibu juru kunci ya, Pak Awang sih harus ke sini lagi. Tapi saya di situ sempat ngomong loh, saya sudah tidak boleh kesini lagi. Oh enggak Pak Awang, Pak Awang itu harus kesini lagi karena Pak Awang sudah diliatin rezekinya Pak Awang. Kalau mau Pak Awang nanti kesini lagi malam Selasa Wage untuk kedua kalinya. Antara hati bimbang, saya pulang saat itu. Dan pulang pun saya dikasih kayu berbentuk segi 4 seperti kotaknya korek itu loh Mangai. Korek kayu itu loh. Itu kurang lebih ada jeda 1 minggu ketemu lagi dengan Selasa Wagenya. Nanti sampai di rumah Pak Awang pakai ini, nanti lemari itu semua pakaian dikeluarkan. Lemari harus dikosongkan. Nah di situ malam Pak Awang nanti ritual lagi seperti biasa. Barang ini simpen di lemari Pak Awang selama 7 hari sebelum kesini lagi katanya. Oke, saya bilang. Akhirnya saya pulang menuju rumah Pak Bram, dan Pak Bram sudah menjemput saya di terminal saat itu. Saya pulang sama Pak Bram sampai rumah, ngobrol berdua sama saya. Apa hasilnya Wang dari sana? Saya ceritain apa adanya, tanpa ada yang ditutupin bla 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 bla. Dan yang terakhir saya bilang,
saya saat ketemu Ibu Ratunya, saya sudah tidak boleh ke sana lagi. Dan saya pun diusir. Tetapi saat saya ketemu juru kuncinya, juru kunci itu mengatakan saya harus ke sana lagi. Karena saya sendiri sudah ada rezekinya, sudah diperlihatkan rezekinya. Di situ ada kebingungan. Dan ya mungkin maaf, Pak Bram ini karena sudah terlalu ya terlilit hutang, jadi dia bernegosiasi ujung-ujungnya sama saya. Oke. Berangkat lagi Mas Awang berangkat lagi ke sana. Karena Mas Awang tinggal ngambil aja rezeki tersebut kan gitu kan. Sudah saya biayain semua, termasuk keluarga Mas Awang saya biayain. Saya bingung di situ. Oke lah, nanti saya pikirkan dulu. Dan ini kan ada waktu 1 minggu jeda, 1 minggu untuk kapan mau berangkat sana lagi. Itu berangkat tuh harus di sana itu Selasa Wage, saya bilang. Masih ada waktu, ya sudah pulang aja dulu Mas. Jadi saat itu saya tidak bermalam di rumah, Pak Bram langsung pulang. Begitu sudah ngasih informasi, saya kasih uang buat pulang. Saya pulang menemui istri dan keluarga. Biasa seperti biasa, ketemu apa, saya nggak pernah cerita masalah saya di sana. Cuma saya hanya cerita kalau malam itu saya ibadah seperti biasa karena takut khawatir ya istri ya. Nah malam itu, malam pertama saya di rumah ngeberesin pakaian saya semua yang di lemari. Lemari utama itu lemarinya, kamar utama lemarinya saya ambil semua pakaiannya, dikosongkan semua. Istri bingung loh, kok bisa gini Pak? Gak apa-apa, ada perlu katanya. Pokoknya selama 7 hari ini jangan dibuka. Hanya saya yang ngebuka lemari itu. Oke, jadi selama 7 hari kamar utama ini tidak ditempatin sama istri pun. Istri di kamar anak tidurnya. Selama 7 hari saya ya zikir apa di situ. 3 hari saya zikir itu terasa mengais di kamar itu. Itu yang namanya kamar rumah saya. Itu seakan-akan ada yang lemparin. Kayak pasir, kerasa banget suaranya. Sering itu dalam malam itu tuh. Saya bilang loh kok bisa gini. Kayak ada suara angin gede banget. Malam ketiga itu nggak tidur. Saya pengen tahu sampai di mana kan gitu. Tapi tetap saya berzikir, saya nonton TV, saya apa. Tapi saya nggak tidur, saya ngejaga anak istri kan. Tapi sampai pagi tidak terjadi apa-apa. Oke, malam keempat pun nggak ada masalah. Malam kelima saya telepon sama Pak Bram. Pak Wang, bisa nggak nanti malam ke rumah saya? Karena 2 hari kemudian itu kalau nggak salah malam Minggu. Karena malam Selasa saya harus sudah di sana lagi. Berarti tidak selesai ritual saya di rumah toh. Tapi begitu saya ke Pak Bram saya ceritain 3 malam kemarin di rumah saya bla 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 gini. Waduh, itu mungkin rezekinya Pak Wang udah deket. Udah, saya pikirannya udah ini, ayo kita berangkat lagi. Saya dikasih uang lagi, dikasih uang buat syaratnya, buat akomodasinya, dan buat keluarga saya. Ini buat di rumah katanya. Sebelum berangkat saya kirim uang ke rumah melalui transfer saat itu. Saya berangkat malam itu. Biasanya sampai sana pagi, ketemu sama juru kunci lagi, saya ngobrol lagi. Yang kedua, akhirnya saya bayar lagi mahar tersebut 1,5 juta, dan saya pun kasih ya seperti awal kayak Indomie 3, diantar lagi sama guide. Nah yang keberangkatan yang kedua ini saya tidak merasa capek, karena sudah tahu yang dituju saya. Sampailah saya ke gua saat itu. Ke gua saya ngelakuin ritual pertama. Nah dalam ritual yang pertama ini saya didatengin sama, maaf itu tengkorak gitu. Yang pertama ini, malam pertama ini datengin tengkorak. Tapi begitu nyampe depan saya balik lagi menghilang gitu lah. Ya hanya cobaan aja, tapi itu sih jelas sekali. Saya berpikir mungkin karena saya tidak boleh kesini lagi, tapi saya maksa gitu loh.
Tapi karena saya udah tekad itu, Mangai. Ya karena iming-iming tersebut akhirnya malam pertama sampai pagi pun saya hanya ngelihat bayangan-bayangan begitu, goda-godaan gitu aja. Begitu malam kedua saya kurang lebih jam 3 kurang lebih. Itu saya datengin lagi itu Mangai. Didatengin oleh ratu tersebut. Dan yang sangat kagetnya saya, yang keduanya ini, ruangan ini terang sekali loh. Saya bilang dalam hati, kok lampunya terang. Begitu saya baru ngucapin gitu, kata dalam hati saya, kok terang sekali lampu ini, terang sekali ruangan ini. Angin dulu yang datang. Sebelum dia datang angin kayak ombak gitu loh. Ombak suaranya gede banget. Dia gemuruh. Wah, akhirnya dia datang lah. Datang itu persis ada langsung depan hadapan saya. Dia hadapan saya. Saat itu saya kaget sekali, Mang. Astagfirullah, sampai saya ngucapin istighfar tanpa sadar kan gitu kan. Karena tadinya saya tidak melihat dia, saya hanya melihat lampu dan suara ombak yang gede. Begitu saya ngucapin, kok terang sekali ya, hati saya yang bicara, itu sudah di depan saya itu. Termasuk kakek dan neneknya yang di sampingnya, yang antar dan para dayangnya. Kenapa kamu datang lagi ke sini, katanya. Saya bilang, saya disuruh sama juru kunci saya. Saya suruh datang lagi ke sini dan katanya rezeki saya ada di sini. Dia sedikit tersenyum saat itu si ratu nih. Oke, kalau kamu mau rezeki yang di sini yang pernah saya lihatkan sebelumnya, saya akan lihatkan kembali pada kamu. Dilihatin lagi, Bang. Dan itu kalau saat pertama si dinding yang jadi emas, dinding gua, kalau itu sih emas batangan semua, Bang. Emas batangan banyak kayak truk yang berjajar emasnya. Sudah, saya bilang, weh, hebat sekali. Kalau kamu masih kurang, saya kasih lagi. Itu mah uang tumpukan itu. Saya bengong di situ. Dan saya pun melihat, kok saya ada di suatu suatu istana gitu loh, Mang. Luas sekali di situ, Mang. Bukan dalam gua saya. Dia pun ngomong, ini semua rezeki kamu, Awang. Silakan bawa pulang ke kamu. Tapi saya minta sama kamu satu syarat. Saya jawab di situ. Syarat apa, Nyai? Saya bilang. Saya minta ayam jantan. Saya di situ bingung, Mang. Ayam jantan, sedangkan saya tuh nggak pernah punya ternak ayam gitu loh, Mang. Dan saya nggak ngerti saat itu. Saya bilang, Nyai, saya tidak punya ayam jantan dan saya tidak berternak gitu loh. Kamu punya. Saya tahu kamu punya ayam jantan. Di situ tetap malam itu saya bersikeras bahwa saya tuh tidak punya ayam jantan. Tapi dia bersikeras juga, Mangai, bahwa kamu tuh punya. Akhirnya ditutup sama dia, sudah kamu pikirkan kalau sudah ini baru kamu kembali lagi. Kalau sudah ketemu maksudnya. Akhirnya dia pulang, pergi. Dan perginya gelap seperti semula dan saya pun melihat saat itu, loh, saya masih di dalam gua, saya bilang. Di situ saya kaget. Tidak berselang lama itu sholat subuh. Adzan subuh berkumandang, saya sholat subuh. Itu kedua malam, pikir saya udahlah tanggung satu malam lagi kan gitu kan. Barangkali ketemu lagi gitu loh, penasaran saya ini. Siangnya waktu saya puasa itu saya tidur sebelum sholat duhur, saya tertidur tanpa karena kecapean dan di situ saya bermimpi, Mangai. Bermimpi saat itu saya jatuh dari tebing yang sangat tinggi, saya jatuh melayang, tapi beberapa meter mau mendekatin dasar, hati bicara,
saya tuh menyebutkan asma Allah saat itu. Ya Allah hati saya masih ingat itu. Dan saat itu jatuhnya saya tidak langsung brek, enggak. Melayang jatuhnya saya sampai menuju dasar. Jadi ya kayak daun gitu loh, Mang. Kena angin, saya jatuh biasa, nggak terasa sakit, nggak terasa apa. Di situ saya terbangun. Singkat cerita, sholat asar, sholat maghrib saya sudah tidak ada gangguan. Akhirnya malam terakhir. Malam itu saya mendengarkan suara-suara binatang, tapi hanya suaranya aja, Mang. Kayak suara macan, kayak suara burung hantu, kayak suara tapi binatang semua. Tapi tidak ada. Astagfirullah, kok gini ya? Kok gini, dalam hati gitu-gitu terus. Kok gini ya? Ada apa ini? Akhirnya saya lakuin terus, fokus sampai selesai. Dan saya pun tidur. Besok saya pulang. Menemui juru kunci. Dan juru kunci tersebut ketemu saya. Biasa saya dijamu, ngopi dulu dengan ibu juru kunci, ngobrol biasa. Akhirnya juru kunci nanyain sama saya, hasilnya apa semalam, selama 3 malam ini. Saya ceritain apa adanya. Saya dikasih emas batangan yang begitu banyak dan bertumpuk-tumpuk uang. Itu saya diperlihatkan semua. Tapi Nyai ini meminta saya ayam jantan. Dan saya itu bertanya di situ, Mang Ai, apa artinya ayam jantan? Sedangkan saya tidak tahu. Mas Awang, itu ayam jantan ini hanya sebagai simbol. Yang aslinya ayam ini dia meminta anak laki-laki. Wah, saya kaget di situ, Bang. Wah, maksudnya gimana? Nyai ini meminta anak laki-lakinya Pak Awang. Akhirnya di situ saya berontak gitu, Mai. Loh, kan saya tidak meminta, maksudnya saya tidak meminta ke dia kan gitu kan. Tidak meminta tuker guling gitu kan. Ternyata kok hasilnya begini, saya bilang. Akhirnya saya di situ menolak, saya berontak, nggak mau saya bilang, karena anak saya laki-laki ini satu-satunya. Saat itu anak saya umur 6 tahun, menginjak 6 tahun. Di situ saya berontak, Mai. Saya bilang nggak mau caranya gini. Saya nggak mau anak saya ditukar dengan kekayaan ini kan gitu kan. Lebih baik saya putus. Saya putus saat itu saya putuskan perjanjian itu dan saya pulang. Saat perjalanan pulang saya berpikir keras. Wah, ini mah bisa dikatakan jalannya nyimpang nih pikir saya, Mengai. Sampai saya di terminal, saya turun di bis. Pikiran saya saat itu masih kacau, nggak konsen, dan saya pun nyebrang. Saat saya nyebrang saya tidak tahu kalau ada salah satu mobil tangki melintas dan saya nggak sempat menghindar saat itu. Akhirnya saya tabrak, Mengai. Tabrak, di saat itu saya langsung pingsan. Kaki saya terasa digeleng dua-duanya dan saya pingsan. Dan oleh orang-orang di terminal saya dianterin ke rumah sakit terdekat. Saat itu masih keadaan pingsan, saya tidak tahu. Pagi saya baru sadar. Di situ sudah ada anak dan istri saya. Itu akhirnya saya minta maaf. Saya tidak langsung spontan, saya minta maaf dan saya melukin anak laki saya kan gitu kan. Karena perasaan takut juga, Mengai, saat itu. Ada perasaan takut, teringat sih. Akhirnya dokter datang, saya di ronsen kaki dua-duanya. Sebelum di ronsen itu, Mengai, ya, ini kalau kaki ini patah, ini harus diamputasi. Kalau enggak dipen. Ya semua nangis, termasuk istri kan gitu kan. Saya bilang udah nggak apa-apa, bismillah aja enggak. Di ronsen, Mengai, kaki nih. Di ronsen saat itu dokter sampai kebingungan ngelihat ronsen hasil kaki saya. Sampai beberapa kali dia liatin. Ternyata alhamdulillah, Mengai, kaki saya dua-duanya tulangnya tidak hancur. Akhirnya langsung dokter tersebut ngasih tahu ke istri, Ibu, Bapak Awang tidak usah dirawat.
rawat jalan saja karena ini hanya luka luar yang ini karena tulangnya bagus. Nanti langsung beresin administrasinya di rumah saya langsung pulang saat itu. Saya langsung pulang sampai ke rumah ya seperti biasa lah ya. Akhirnya saya cerita sama istri hasil ritual gini-gini. Tanpa sepengetahuan saya malam itu istri saya telepon orang tua. Kebetulan bapak angkat saya ya. Karena bapak angkat saya ini bapak asli saya udah meninggal. Besoknya datang bapak angkat nih ngelihat kejadian anaknya mungkin lagi sakit gitu ya Mang ya. Ya dia biasa, dia mijetin, datang biasa laimin apa. Dan dia pun tidak menanyakan, hanya menanyakan kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Akhirnya saya bilang, saya saat itu begitu saya nyebrang itu, saya pikiran lagi kacau dan saya pun tidak tahu kalau ada mobil tangki dalam keadaan ngebut nabrak saya. Oke, udah 3 hari bapak angkat di rumah saya dan saya pun alhamdulillah perlahan-lahan pulih, kesehatan saya pulih, saya sehat seperti sedia kala, cuma jalan aja masih sakit karena luka saya masih memarnya masih kelihatan, luka luar ya Mang ya. Disitulah bapak angkat saya cerita, menanyakan, dari mana kamu aslinya? Udah melakukan apa? Nah di situ saya cerita Mang Ai. Karena saya berpikirnya ke orang tua kan, saya tidak mau merahasiakan kejadian ini. Saya cerita sama bapak angkat saya, begini loh bah, bla 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 bla. Terus dia diem aja. Terus bapak angkat saya ngomong, udah yang penting nggak ada apa-apa, nanti urusan selanjutnya sama abah. Kamu mulai kalau sudah bisa sholat, kamu lakukanlah sholat taubat dulu. Taubat nanti selanjutnya abah yang beresin. Akhirnya saat itu abah pun pulang dari rumah saya pulang. Pulang saya tetap melakukan sholat taubat, hajat taubat. 3 hari kemudian abah datang lagi ke tempat saya. Kebetulan kenapa abah datang ke tempat saya membawakan 2 buah aqua besar dan dia pun menceritakan kronologisnya. Kamu tuh bla 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 gitu loh. Bahwa kamu tuh pernah melakukan ini dan ini air buat minum kamu. Yang satu air itu buat minum, Mang Ai. Yang satunya buat mandi. Taruh di bak mandi. Pada hari pertama saya mandi dengan air tersebut, badan saya terasa ringan. Kok ringan? Tapi hanya sebatas ini ya, sebatas apa? Pinggang Mang Ai. Pinggang ke bawah masih terasa berat saya bilang. Jalan pun masih terasa sulit saat itu. Karena ya satu saya berpikir logika karena saya pernah kecelakaan dan luka memar masih ada. Mungkin dari situ saya pikir. Tapi badan udah terasa enteng kayak ada yang lepas Mang Ai. Saya tanyalah sama bapak angkat saya, emang apa yang saya lakukan bah? Barulah abah menceritakan, kalau kamu ini secara tidak langsung kamu melakukan ritual pesugihan. Nah di situ saya kaget Mang Ai. Kok bisa ya? Padahal waktu saya ketemu sama rekan bisnya Pak Bram, Pak Boy ini, dia tidak mengatakan itu. Ya saya ceritakan ke abah soal itu. Betul, karena ini sudah menyimpang, Bang. Tapi sudah katanya. Sekarang kamu mandi dulu, terus jangan lupa minumnya dihabisin, minum semua keluarga. Bisa tahu dari mana? Maaf, abah saya sedikit ngerti spiritual Mang Ai saat itu. Bisa dikatakan, maaf Mang Ai ya, itu guru besar saya dari awal. Abah saya, dia memberikan 2 buah aqua, yang satu untuk minum, yang satu untuk mandi sekeluarga dan minum pun untuk keluarga. Terus saya sholat selama 7 malam, baru setelah 7 malam tuh kaki tuh terasa enteng, lepas semua.
lepas semua. Akhirnya si Abah saat itu datang, kena gimana kakinya? Alhamdulillah bah, enakan semua badan enakan ya alhamdulillah. Akhir ceritanya saat itu Pak Bram ini datang ke rumah. Ya maksudnya Pak Bram mungkin saya paham karena dia pengen tahu hasil terakhirnya. Kebetulan saat itu ada abah saya di rumah. Jadi begitu pas ngobrol sama saya, Pak Bram, hasilnya gimana Pak Wang? Seperti apa hasilnya? Ya, tidak dapat karena saat itu saya dimintain ayam jantan. Abah saya dari dapur keluar memperkenalkan diri kalau dia orang tua saya, dan saya pun memperkenalkan ke bapak saya ini bahwa ini pimpinan saya, cerita biarlah Abah yang ini. Abah yang ceritain bahwa ini tuh bla bla bla, bahwa ini tuh pesugihan, ini jalannya ini. Dan disitulah akhirnya Pak Bram ini sadar dan dia pun mohon maaf kepada saya, kepada istri dan kepada keluarga saya intinya. Dan disitulah akhirnya sampai sekarang saya sama Pak Bram sendiri sudah tidak ada komunikasi apa-apa karena Pak Bram pun waktu saat saya pernah main ke rumahnya sudah dijual kata tetangganya. Jadi sudah hilang semua, sudah selesai semua. Jadi mungkin asetnya disita mungkin ya? Ya kita nggak tahu itu karena kan lama ya Mang ya kita tidak ada hubungan gitu loh, karena saya sakit saat itu kan, jadi lepas ini sama lepas sekali nggak komunikasi. pernah ada ketemu ya? Iya belum pernah. Kira-kira ini pesugihan apa namanya? Ini pesugihan Ratu Laut Kidul. Ratu Laut Kidul Iya. ya. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran ya, Iya. bahwa ini sangat berbahaya sekali. Betul. Istilahnya bisa terpeleset ke dunia pesugihan. Betul. Padahal Mang. tujuannya bukan itu kan ya? Betul kan. Bukan itu. Boleh dong sedikit saran untuk penonton Malam Mencekam atas pengalaman Mas Awang ini? Iya. Kalau saran saya, jangan pernah coba-coba menduakan Sang Pencipta kita. Apapun kesulitan kita di dunia ini, apapun kebutuhan kita di dunia ini, kalau bisa langsung minta ke Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang Maha Esa. Ya. Oke, terima Jangan kasih. bermain dengan goib ya. Ya. Ketika hutang bosnya menumpuk hingga mencapai 15 miliar dan harapan semakin menipis, Pak Awang mencoba jalan yang tak seharusnya. Di dalam gua keramat itu, sosok Nyai menawarkan kemakmuran. Namun harga yang diminta bukan sekedar doa atau tirakat, tumbal ayam jantan. Pak Awang menolak saat menyadari arti sebenarnya, yang membuat musibah datang bertubi-tubi. Namun dari luka itu, ia menemukan jalan pulang, bertaubat, dan memohon hanya kepada Tuhan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.